Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya menghitung frekuensi alel maupun frekuensi genotipe. Nah, pada video kali ini, mari kita mempelajari bagaimana caranya menghitung polimorfisme. Apa itu polimorfisme? Polimorfisme atau seringkali ditulis sebagai P kapital merupakan proporsi lokus polimorfik. Proporsi itu semacam persentase. Nah, polimorfisme sendiri merupakan ukuran variasi genetik. Biasanya peneliti menggunakan perhitungan polimorfisme untuk mengetahui seberapa besar variasi genetik dari suatu spesies ataupun suatu populasi. Nah, langkah awal dalam menghitung polimorfisme tentunya adalah menghitung lokus polimorfiknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena polimorfisme di sini didasarkan pada proporsi atau persentase keberadaan lokus polimorfik dari spesies atau populasi yang diamati. Nah, sekarang kita coba pelajari terlebih dahulu bagaimana caranya menentukan suatu lokus itu polimorfik atau tidak. Nah, misalkan golongan darah. Golongan darah itu kalau kita pelajari di video sebelumnya ada beberapa macam ya. Dan salah satu macam golongan darah atau sistem golongan darah yang sering digunakan selain sistem ABO adalah sistem MN. Nah, sistem MN itu golongan darah seseorang bisa golongan darah M, bisa golongan darah N, ataupun golongan darah MN. Individu bergolongan darah M karena genotipenya LM-LM. Individu bergolongan darah N karena genotipenya LN-LN, sedangkan individu bergolongan darah MN karena genotipenya LM-LN. Nah, kenapa kok bisa ada 3 variasi genotipe tersebut? Karena di lokus yang mengatur golongan darah ini terdapat 3 macam alel, yaitu alel LM, LN, ataupun ya hanya 2 ya, mohon maaf, alel LM dan alel LN. Nah, karena manusia itu diploid, maka alel LM bisa berpasangan dengan alel LM juga, alel LN bisa berpasangan dengan alel LN juga, ataupun alel LM bisa berpasangan dengan alel LN. Sehingga memunculkan 3 variasi genotipe semacam ini. Selain itu, pada Drosophila melanogaster atau lalat buah, kita mengenal salah satu lokus yang mengatur pigmentasi atau warna mata, yaitu lokus W. Nah, di lokus W ini ada beberapa macam alel. Bisa alel W+, yang dapat menyebabkan warna mata menjadi merah. Kemudian ada WA, ini menyebabkan warna mata Drosophila menjadi oranye. Ataupun WE, yang bisa menyebabkan warna mata dari Drosophila seperti putih tulang. Ada juga W0 yang menyebabkan warna mata Drosophila menjadi putih. Masih banyak alel-alel lain di lokus W dan tidak saya sebutkan semuanya. Namun di sini bisa kita lihat dalam satu lokus alel itu tidak hanya 2 macam, namun bisa 3 macam, 4 macam, ataupun lebih dari 4 macam. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan apakah suatu lokus itu polimorfik atau tidak? Nah, sekarang kita coba perhatikan contoh kasus seperti ini. Misalkan kita mengamati dari suatu populasi ya, kemudian kita mengamati lokus A. Nah, lokus A itu alelnya bisa A+, bisa juga A. Kemudian kita hitung nantinya. Misalkan kita mengamati 100 individu atau 50 individu, kemudian kita hitung kemunculan alel A sama alel A+. Kemudian kita hitung persentasenya. Ternyata alel A+ itu munculnya sebesar 94%. Sedangkan alel A sebanyak 6% dari populasi yang kita amati tadi. Nah, di sini kita menyatakan bahwa lokus A itu polimorfik. Kemudian lokus B. Nah, lokus B ini setelah kita amati di populasi tersebut ternyata ada 4 macam alel. B+, B1, B2, dan B. Kemudian kita hitung juga persentase kemunculan dari setiap alel dari populasi tersebut.
Ternyata B+ itu kemunculannya 25%, B1 20%, B2 20%, dan B 25%. Maka lokus B juga dinyatakan sebagai lokus polimorfik. Kemudian lokus C. Nah, ternyata lokus C ini di populasi yang kita amati hanya ada satu macam alel, yaitu alel C. Sehingga persentase kemunculan alel C tentunya 100%. Nah, lokus C ini dikatakan bukan lokus polimorfik. Dari sini kita bisa melihat salah satu kriteria apakah suatu lokus itu polimorfik atau tidak adalah ketika lokus tersebut terdiri atas lebih dari satu alel. Nah, lokus C hanya ada satu alel, maka dia bukan polimorfik. Lokus A ada dua alel, dia dikatakan polimorfik. Lokus B dikatakan polimorfik karena ada 4 macam alel. Namun ada kriteria lain. Nah, kita lihat sekarang ada lokus D. Nah, lokus D ini ternyata ada 2 macam alel juga yang ditemukan dari populasi yang kita amati, yaitu D+ dan D. Nah, D+ ini 96%, sedangkan D itu 4%. Nah, di sini ada 2 macam alel. Namun ternyata lokus ini dikatakan bukan lokus polimorfik. Kenapa? Karena kriteria lain yang sering digunakan peneliti untuk menentukan apakah suatu lokus itu polimorfik atau tidak adalah kemunculan alel yang mayoritas itu tidak lebih besar dari 95%. Nah, di sini di lokus D ada 2 macam alel, yaitu D+ dan D. D+ itu mayoritas karena banyak. Sedangkan D minoritas. Nah, D+ persentasenya lebih dari 95%, yaitu 96%. Oleh karena itu, meskipun lokus D terdiri atas 2 macam alel, namun lokus ini tidak dikatakan polimorfik. Kenapa? Karena mayoritas alel mayoritas persentasenya lebih dari 95%. Begitu ya. Nah, sekarang kita menjadi tahu bagaimana kriteria yang digunakan peneliti untuk menentukan suatu lokus itu polimorfik atau tidak. Yang pertama adalah lokus tersebut harus ditemukan lebih dari satu alel, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kriteria yang kedua adalah meskipun lebih dari satu alel, frekuensi dari alel yang mayoritas tidak melebihi 95%. Nah, lokus polimorfik kita sudah mengetahui cara mengetahuinya, cara menentukannya. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menghitung polimorfismenya. Nah, rumus dari polimorfisme adalah jumlah lokus polimorfik dibagi dengan jumlah lokus yang diobservasi atau yang diamati. Nah, misalkan kita gunakan contoh data ini lagi saja. Ya, misalkan tadi kita mengamati 100 orang. Nah, dari 100 orang itu kita amati 4 lokusnya, yaitu lokus A, B, C, dan D. Hanya 4 lokus ya. Sebetulnya ini datanya kurang bagus karena hanya 4 lokus. Namun karena kita belajar, kita gunakan 4 lokus tidak masalah. Nah, di sini kita lihat jumlah lokus polimorfiknya ada berapa. Nah, ini ada 2, yaitu lokus A dan lokus B. Sehingga kita tulis pembilangnya 2. Kemudian jumlah lokus yang diobservasi ada 4. Sehingga penyebutnya ada 4. Sehingga kita lakukan pembagian 2 dibagi 4. Sama dengan berapa? 0,50. Nah, angka 0,50 inilah merupakan angka polimorfisme dari populasi yang kita amati tadi. Dan prinsipnya, semakin tinggi angka polimorfisme, maka dikatakan semakin bervariasi populasi tersebut. Variasi genetiknya semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah angka polimorfismenya, maka dikatakan variasi genetik dari populasi tersebut juga semakin kecil. Begitu ya. Jadinya cukup sederhana bagaimana cara menghitung angka polimorfismenya. Namun, bagian tersulit dari penghitungan polimorfismenya adalah menentukan persentase ini.
Nah, menentukan persentase dari setiap alel ini membutuhkan data. Data yang diambil dari lapang. Nah, untuk menentukan apa saja macam alelnya, nah itu yang butuh tantangan karena membutuhkan teknik molekuler tertentu. Namun di video kali ini kita fokuskan hanya pada bagaimana cara menentukan lokus polimorfiknya dan bagaimana cara menghitung angka polimorfismenya. Nah, misalkan kita lihat lagi contoh. Nah, sekarang kita melibatkan beberapa populasi. Kita buat tabel seperti ini terlebih dahulu. Di headernya atau di kepala tabelnya ada populasi, kemudian jumlah lokus, ada jumlah lokus polimorfik dan jumlah lokus total, kemudian polimorfisme dari setiap populasi. Nah, kita melibatkan 4 populasi, kemudian kita melibatkan 30 lokus. Jadinya kita mengamati 30 lokus di populasi 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini dari 30 lokus yang diamati, di populasi 1 ada 18 lokus yang polimorfik. Di populasi 2 ada 15 lokus polimorfik. Di populasi 3 ada 16 lokus polimorfik. Dan di populasi 4 ada 14 lokus polimorfik dari 30 lokus yang diamati. Nah, untuk mengetahui polimorfismenya caranya sama tadi. Jumlah lokus polimorfik dibagi jumlah total lokus yang diamati. Maka polimorfisme populasi 1 adalah 18 dibagi 30, yaitu sebesar 0,60. Kemudian populasi 2, 15 dibagi 30, yaitu 0,50. Populasi 3, 16 dibagi 30, yaitu 0,53. Dan populasi keempat, 14 dibagi 30, yaitu 0,47. Nah, bila kita mengamati lebih dari satu populasi, maka kita perlu mencari rata polimorfismenya. Cara mencari ratanya mudah. Kita total saja polimorfisme dari keempat populasi ini, kemudian kita bagi 4. Sehingga hasilnya adalah sebesar 0,525. Nah, angka 0,525 inilah merupakan angka polimorfisme dari 4 populasi dari spesies yang kita amati tadi. Oke, demikian penjelasan saya bagaimana caranya menghitung polimorfisme. Di video selanjutnya mari kita bahas bagaimana caranya menghitung heterozigositas. Salah satu perhitungan yang juga digunakan untuk menentukan seberapa tinggi variasi genetik dari suatu populasi atau suatu spesies. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.